Ya, saya sih senyum saja ya, menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbu Arif, senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua nih. Hari Jumat ya, mudah-mudahan ini penuh hari yang penuh barokah. Roy Suryo itu hanya tersenyum, bahkan kemudian tertawa terbahak ketika menanggapi keputusan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencekal dia bersama dengan dua rekannya, yakni Dr. Rismond dan Dr. Iva untuk bepergian ke luar negeri dan mewajibkan mereka lapor setiap pekan. Ini wajib lapor mingguan. Banyak kalangan menduga keputusan ini bukan semata langkah hukum, melainkan strategi politik dari kubu Jokowi menghentikan pergerakan trio RRT yang saat ini tengah menggarap buku yang saya kira termasuk yang paling sensitif tahun ini. Kenapa saya sebut sebagai termasuk paling sensitif? Karena kan ada sebelumnya sudah ada buku yang sangat sensitif yang mereka luncurkan, yakni Jokowi's White Paper ya. Nah, sekarang ini mereka sedang menggarap buku Gibran Endgame, Wapres tidak lulus SMA. Bila dugaan itu benar bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA, itu konsekuensinya tidak main-main. Secara hukum dia dapat dipidana dan secara politik dapat dimakzulkan. Maka ketika pencekalan diumumkan, Roy Suryo hanya menjawab, saya sih senyum saja. Menurut Roy, jika pencekalan itu dimaksudkan agar mereka tidak bisa lagi melakukan investigasi ke luar negeri, maka langkah itu sudah terlambat karena semua data penting sudah dia kumpulkan di Sydney dan itu pula yang membuatnya menyatakan tersenyum saja. Ya, saya sih senyum saja ya, menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Ya, jadi nggak perlu lah dia. Dan itu aneh. Aturan KPU ya, jadi apa PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres, itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Roy Suryo melakukan perjalanan investigasi ke Sydney itu pada akhir Oktober 2025 dan sampai kemudian awal Oktober ya, awal November maksudnya. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan langkah yang sangat penting dan begitu tiba di Bandara Sydney dia pun sudah langsung membuat video dan sejak itulah perhatian publik tersedot karena Roy memang pergi untuk memeriksa langsung jejak pendidikan Gibran di UTS Insert, lembaga yang menjadi inti persoalan ijazah dari SMA Gibran ini. Roy itu mendatangi area kampus UTS dan kemudian menelusuri bekas gedung Insert yang kini sudah direstrukturisasi sebagai UTS College. Dan dia juga memeriksa catatan-catatan, memotret lokasi, dan memastikan apakah program yang pernah diklaim sebagai grade 12 dari Insert sehingga dia berhak untuk mendapat penyetaraan ijazah seperti SMA, itu benar-benar sesuai dengan definisi pendidikan sekolah menengah lanjutan atas. Di Sydney ini pula Roy bertemu sejumlah warga negara Indonesia yang juga menjadi alumni Insert, itu mereka pada tahun 2025, 2026, periode yang sering disebut sebagai periode Gibran berada di Sydney. Dari wawancara langsung itu dan dia juga mendapatkan bukti-bukti sertifikat yang mereka miliki, semuanya menyampaikan satu hal, Insert bukanlah SMA,
bukan sekolah menengah, bukan jenjang pendidikan formal. Insert itu adalah kursus bahasa Inggris dan pathway program untuk calon mahasiswa yang ingin masuk UTS atau universitas lain di Australia. Para alumni ini menunjukkan sertifikat asli mereka gitu ya. Semuanya jelas, sertifikat kursus bukan ijazah. Tidak ada nilai mata pelajaran seperti matematika, sejarah, atau sains sebagaimana SMA. Tidak ada kurikulum kelas 10, 11, 12, dan tidak ada masa studi 2 atau 3 tahun, apalagi paket kelulusan. Informasi ini dikonfirmasi lagi ketika Roy bertemu staf administrasi UTS dan salah satu pengajar yang pernah mengajar program bahasa Inggris di Insert pada periode itu. Dan dari staf administrasi, Roy mendapatkan penjelasan bahwa ini penjelasan bukan hanya dari staf administrasi, tapi juga dari banyak warga negara Indonesia yang ada di sana, para pengajar, profesor Indonesia ada di Australia, yang memang nggak ada istilah grade 12 itu. Itu tidak pernah digunakan dalam sistem pendidikan Australia. Yang ada itu year 12. Jadi grade 12 itu nggak ada. Dan tentu saja yang pertemuan yang paling menarik itu ketika Roy mencocokkan semua temuan itu dengan kesaksian Iksan Katonde. Ini seorang warga negara Indonesia yang juga pernah saya wawancarai. Yang pada tahun 2018 dia mendampingi Gibran bersama anak dan istrinya yang kembali ke Sydney untuk mengikuti kunjungan bapaknya yang sudah menjadi presiden, yakni Joko Widodo. Ini dia waktu itu Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Dalam perbincangan ketika mengunjungi Insert itulah atau tempat yang pernah menjadi gedung Insert itu, Gibran menyatakan bahwa dia tidak menyelesaikan program di Insert itu. Program itu kata Gibran seharusnya berlangsung selama 9 bulan, tetapi dia hanya menjalani sekitar 6 bulan saja. Kesaksian ini penting karena datangnya dari Gibran sendiri, bukan pernyataan orang lain. Dan para alumni tidak pernah mengatakan programnya berdurasi 6 bulan, karena memang durasi program itu bervariasi dan bukan program SLTA. Artinya durasi 6 bulan itu ya memang berasal dari pengakuan Gibran, termasuk juga program 9 bulan. Dan itu memperkuat kesimpulan bahwa program itu tidak pernah dijalankan sampai selesai. Kombinasi antara kesaksian alumni, keterangan staf administrasi, penjelasan pengajar, dokumentasi di lokasi, hingga pengakuan Gibran sebagaimana ditirukan oleh Iksan Katonde membentuk satu kesimpulan besar. Program yang ditempuh Gibran itu bukan sekolah SMA, dan bahkan kalau toh katakanlah itu SMA, dia sendiri juga tidak menyelesaikannya. Jadi karena itu ya, Suryo ketika ke Sydney dia seperti menemukan lokasi harta karun pembuktian keabsahan ijazah SMA dari Gibran Rakabuming. Ya karena itu nggak salah kalau orang kemudian banyak menilai pencekalan terhadap dia bersama dengan Dr. Rismond dan Dr. Tifa itu terlihat semakin politis. Selain temuan di lapangan yang dihasilkan oleh Roy Suryo di Sydney, soal kejanggalan ijazah dari Gibran ini sebenarnya terletak pada dokumen resmi negara. Dan ini sebenarnya yang menuntun kita untuk menelusuri lebih jauh lagi, karena ini ada persoalan yang lebih besar. Karena ternyata kan data yang tercantum di websitenya KPU dan data yang berada di Sekretariat Negara itu saling bertentangan. Data di KPU mencatat bahwa Gibran itu sekolah di Orchid Park Secondary School Singapura pada tahun 2000 sampai 2002 dan kemudian melanjutkan ke UTS Insert Sydney. Itu dia ditulisnya seperti itu ya, walaupun nama ini nggak dipakai. Jadi pada tahun 2004 sampai 2007. Ini dibuat ya seolah-olah ini SMA dong, 2004-2007 itu 3 tahun lah ya. Struktur pencatatan itu menempatkan Insert setara dengan SMA atau SMK. Kalau keterangannya kan setara dengan SMK dengan bidang peminatan akuntansi ya. Karena ditempatkan setelah secondary school, tingkat SMP dan sebelum pendidikan tinggi. Tapi data di Setnek nggak seperti itu. Dalam catatan Setnek, ini saya pernah baca keterangan dari Dr. Tifa ya, yang muncul ke publik itu melalui beberapa protokoler pendidikan Gibran dipetakan dalam urutan yang berbeda. Ada versi yang menempatkan MDIS Singapura sebelum Insert, ada versi lain yang menempatkan Insert setelah MDIS. Ada versi yang menghapus sama sekali periode Insert dalam penjelasan singkat kurikulum vitae Gibran. Ketidaksinkronan ini ya wajar kalau kemudian menimbulkan tanda tanya. Mengapa dua lembaga negara bisa menampilkan dua struktur riwayat pendidikan yang saling bertentangan? Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah mengapa data itu tidak konsisten, dan dalam standar pengelolaan data pejabat negara, ketidakkonsistenan seperti ini sangat tidak lazim. Biasanya kalau kita menemukan data seperti itu hanya terjadi jika satu, catatan dokumennya memang tidak lengkap,
Kedua, ada proses penyusunan dokumen secara manual atau, nah ini yang paling serius, ada rekayasa secara naratif. Dan publik wajar dong kalau kemudian bertanya, ketika data KPU menyebut Gibran itu lulusan insert, ini lulusan setingkat SMA, sementara data Septek bahkan tidak selalu menempatkan insert sebagai pendidikan menengahnya. Poin paling kontroversial dalam seluruh kisah ini adalah penyetaraan grade 12 dari insert sebagai ijazah SMA atau SMK yang setara dengan SMK. Padahal dalam sistem pendidikan di Australia tadi saya sebutkan tidak ada istilah grade 12. Yang ada adalah year 12. Ini penjelasan dari WNI yang sekolah di sana, baik di Sydney maupun di Melbourne, mengatakan hal yang sama. Bahkan juga para akademisi Indonesia yang menjadi dosen di universitas-universitas Australia mengkonfirmasi bahwa istilah grade itu tidak digunakan dalam sistem pendidikan Australia. Dalam pendidikan di Australia itu adanya year 10 setara kelas 1 SMA, kemudian year 11 kelas 2 SMA, dan year 12 itu kelas 3 SMA. Ini yang kemudian jenjang menghasilkan high school certificate. Sementara insert ini jelas namanya lembaga bimbingan bahasa Inggris, ya dia tidak mengelola year 12. Dia tidak mengelola kurikulum sekolah menengah, tidak mengeluarkan high school certificate. Dengan demikian penggunaan istilah grade 12 dalam dokumen penyetaraan Kemendikbud menimbulkan pertanyaan serius. Dari mana sih istilah grade 12 itu diambil, dan jika sistem Australia tidak mengenal istilah tersebut, bagaimana kok itu yang dicantumkan? Yang lebih problematis, penyetaraan itu bukan berupa keputusan dirjen. Ya, ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan kemudian mendatangi Kemendikdasmen ya kalau sekarang namanya gitu. Dan di situ yang jelas clear bahwa itu bukan keputusan. Harusnya kalau penyetaraan itu bukan berupa keterangan, tapi keputusan dirjen yang memiliki kekuatan hukum. Dan waktu-waktu itu kan RRT ini mempersoalkan dua hal sekaligus. Apakah istilahnya benar dan apakah dokumen penyetaraan sah. Sampai kini nggak pernah ada penjelasan resmi dari Kemendikbud ya. Mohon maaf, sekarang namanya bukan Kemendikbud lagi, Kemendikdasmen. Gibran memang memiliki ijazah sarjana dari MDIS, Management Development Institute of Singapore. Fotonya bahkan dipajang sangat besar di kampus itu sebagai salah satu alumni yang dianggap paling membanggakan. Dan yang menariknya foto itu juga berdampingan dengan foto Bona Mugabe. Ini putri mantan diktator dari Zimbabwe di Afrika, Robert Mugabe. Kedua foto itu digunakan MDIS untuk promosi. Ini mungkin maksudnya promosi internasional, menunjukkan bahwa kampus tersebut memiliki alumni yang menjadi tokoh publik di negara masing-masing. Ini bahkan Kaisang itu pernah berkunjung ke kampus itu, dan fotonya menunjuk poster besar sang kakak itu tersebar luas di media sosial. Tampaknya ini diambil dari media sosialnya Kaisang. Namun fakta bahwa Gibran lulus MDIS tidak bisa digunakan sebagai dasar bahwa dia memiliki ijazah SMA. Karena MDIS itu tidak mensyaratkan ijazah SMA sebagai jalur tunggal masuk. Kampus ini memiliki jalur masuk alternatif berupa diploma private. Salah satu bukti yang paling sering dikutip adalah kasus aktor Singapura Saun Tia. Dia drop out dari sekolah pada usia 15 tahun, ini setara SMP, kemudian dia bekerja sebagai pengemudi ojek daring dan mengikuti program wajib militer. Di Singapura kan memang semua anak muda itu wajib masuk wajib militer. Dan kemudian di situ dia lalu masuk ke program diploma private di MDIS, dan sekarang dia dikenal sebagai aktor yang cukup populer di Singapura. Informasi ini tercatat jelas dalam sejumlah publikasi resmi dan profil karir Saun Tia di Singapura. Artinya kalau toh ada orang yang berhasil masuk MDIS dan lulus gitu jadi sarjana, tidak membuktikan apapun mengenai ijazah SMA. Karena ada jalur yang tidak memerlukan ijazah SMA. Persoalannya kan syarat untuk menjadi seorang presiden itu dia harus memiliki, presiden dan wakil presiden ya, tentu konteksnya dalam Gibran, dia harus memiliki ijazah SMA atau yang setara. Dengan demikian pendidikan Gibran di MDIS tidak bisa menjadi dasar bahwa dia melewati jalur SMA secara formal. Makanya tadi Roy Suryo menyatakan ya udah gak penting itu soal MDIS itu. Soal lain yang makin membuat ini runyam ya. Karena Roy Suryo itu menemukan PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023, khususnya pasal 18 ayat 3 yang menyatakan bahwa bukti kelulusan SMA dapat dikecualikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Ini kok pas bener ya. Ini tailor made ya, khusus dibuat untuk Gibran. Kan yang calon
wakil presiden yang punya persoalan dengan ijazah SMA dan pernah menempuh pendidikan tinggi di luar negeri itu ya hanya Gibran. Soal ini kemudian dibantah oleh KPU ya, tapi bantahannya nggak berarti apa-apa. Bagaimana jelas itu pasal bunyi pasal dan ayatnya jelas seperti itu. Karena itu Roy Suryo menyebutnya ini sebagai pasal selundupan, Pak, sebuah pasal yang terlalu spesifik, terlalu kebetulan dan terlalu pas untuk kondisi Gibran. Karena jika seseorang berkuliah di luar negeri dan tidak memiliki ijazah SMA, pasal itu membuatnya tetap bisa mencalonkan diri. Padahal aturannya nggak boleh. Pertanyaannya mengapa pasal itu dimasukkan dalam PKPU? Mengapa baru muncul pada tahun politik menjelang Pilpres 2024? Dan mengapa pasal ini persis membuka celah untuk persoalan yang kini diungkap oleh trio RRT. Jadi jika semua dugaan-dugaan ini terbukti, implikasinya sangat serius. Penggunaan keterangan palsu, manipulasi administrasi, dan penyampaian data tidak benar kepada KPU termasuk tindak pidana. Dan jika dilakukan oleh pejabat negara, ya apalagi kemudian dia mengikuti pemilihan mulai dari kepala daerah sampai kepala negara dalam hal ini capres dan cawapres, konsekuensinya itu ya bisa berupa pemakzulan. Ini bukan isu politik ringan, ini menyentuh integritas pejabat yang sedang menjabat sebagai wakil presiden. Dalam konteks seperti ini, pencekalan terhadap Roy Suryo dan dua rekannya tampaknya malah menjadi bumerang ya, karena kian memperkuat kecurigaan publik. Kenapa kok mesti dicekal? Ya, karena banyak sekali kasus-kasus lain yang lebih serius malah nggak dicekal gitu. Karena jika tujuannya adalah untuk menghentikan investigasi, ya langkah itu sudah terlambat. Kan Roy mengatakan, Roy Suryo, semua data dari sini sudah lengkap, baik temuan alumni, staf administrasi, pengajar, dokumentasi, hingga banyak warga negara Indonesia lain yang secara sukarela membantu Roy Suryo di sana. Katakanlah ya kalau toh masih ada kekurangan, gampang banget itu Roy Suryo mendapatkannya ya, dengan kontak teman-teman diaspora Indonesia di sana, mereka siap membantu kok apapun ya gitu ya. Karena mereka tampaknya juga sebagai warga negara, sebagai diaspora Indonesia di luar negeri, mereka juga ikut malu kalau negara asal mereka itu wakil presiden, kelas wakil presidennya seperti itu latar belakang pendidikannya. Dengan begitu, data yang menjadi fondasi penyusunan buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA, ya wajar kalau dipandang oleh Roy Suryo sudah lengkap. Semua bukti dari Sydney, uji silang dengan alumni, klarifikasi staf administrasi UTS, pernyataan pengajar insert, dokumentasi, hingga pengakuan Gibran nih kepada Pak Ihsan Katonde, itu semua sudah terkumpul. Belum lagi dokumen-dokumen yang dari dalam negeri. Tapi ini konteksnya kalau untuk dicekal ke luar negeri, tentu saja yang paling penting yang di Sydney itu. Karena itu menurut Roy Suryo tidak ada lagi yang perlu dicari ke luar negeri. Yang diperlukan kini tinggal ditunggu publik adalah kapan buku tersebut akan diterbitkan. Kini pertanyaannya ya sangat sederhana tapi sangat menentukan. Jika riwayat pendidikan Gibran memang rapi dan legal, mengapa investigasi trio RRT, ini Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, harus dihentikan dengan pencekalan? Mengapa kok negara, khususnya aparat penegak hukum, tampak begitu gelisah? Kita tunggu babak berikutnya.